Food waste di Kota Bandung. Tahukah kamu, di balik menggugahnya konten makanan yang biasa kita lihat di sosial media, terbesit pertanyaan seperti, memang bakal habis ya? Atau beneran enak? Apalagi kan saat ini makanan dijadikan sebagai bahan hiburan di sosial media. Coba deh bayangkan, ketika kita sudah tergiur mencoba berbagai macam makanan yang dilihat di sosial media, namun saat kita mencobanya, makanan yang dihidangkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Rasanya kurang cocok lah di lidah, atau akhirnya kekenyangan karena ingin mencoba semua makanan yang ada. Maka dari itu saat ini banyak kafe atau restoran terutama all you can eat yang menerapkan sistem denda kepada pelanggan untuk tiap makanan yang tidak habis. Makanan yang tidak habis kemudian dibuang. Disebut dengan food waste. Dari food waste yang dibuang ini akan menghasilkan gas metana yang merupakan penyumbang efek rumah kaca atau penyebab global warming. Selain dihasilkan oleh food waste, gas metana ini dihasilkan juga oleh kotoran ternak dan aktivitas industri. Gas metana ini juga yang menjadi penyebab ledakan pada tahun 2005 di TPA Leuwi Gajah, yang menyebabkan longsor ke pemukiman warga. Dengan 157 korban jiwa. Fenomena food waste akhir-akhir ini terjadi loh di Kota Bandung, yang merupakan kota tujuan untuk wisata kuliner. Apalagi dengan menjamurnya pelaku usaha di bidang makanan dan minuman yang semakin berkembang di Kota Bandung. Menurut data dari website SPISN, jumlah sampah di Kota Bandung pada tahun 2022 adalah 581.000 ton. Dengan komposisi sampah sisa makanan sebanyak 44,52%. Saat ini, TPA Kota Bandung berpindah loh dari TPA Leuwi Gajah ke TPA Sarimukti sejak tahun 2006. Namun, sekarang TPA Sarimukti mulai penuh dengan jumlah sampah 14 juta ton. Setelah mengetahui penyebab dan dampak dari food waste, sekarang mari kita bahas cara penanggulangannya yang dapat dilakukan di rumah, seperti mulai dari memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Tapi kan ribet, kita juga udah bayar uang untuk sampah. Salah satu penyebab sampah di Indonesia menumpuk dan sulit untuk diolah karena semua jenis sampah yang masuk ke TPA sudah tercampur. Lagi pula, sampah plastik yang diserahkan ke bank sampah bisa ditukarkan loh dengan uang. Dan kita bisa mengolah sampah organik beserta food waste untuk dijadikan pupuk organik dengan cara menguburnya di pekarangan rumah ataupun membuat ember komposer yang terdiri dari 2 tingkat ember. Ember pertama diberi lubang dan keran air, sedangkan ember kedua diberi lubang di bagian bawahnya. Selama 1 bulan, ember bagian atas diisi terus dengan sisa makanan dan dedaunan, kemudian ditutup. Setelah itu, akan terbentuk pupuk organik di bagian atas dan pupuk cair di bagian bawah. Maka dari itu, mulai sekarang, mari kita kurangi jumlah food waste dengan makan secukupnya dan mengolahnya jika ada sisa makanan untuk mengurangi timbulan sampah food waste. Walaupun tragedi di masa lalu tidak bisa dirubah, namun kita dapat merubah kebiasaan kita dengan menghargai makanan dan kurangi pemborosan untuk menciptakan masa depan tanpa sisa makanan. Be smart and save more food.